Ya, oke, teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Hari ini kita akan masuk ke hukum Newton ya. Untuk hari ini diharapkan teman-teman bisa memahami konsep-konsep hukum Newton 1, 2, dan 3, kemudian memahami konsep-konsep gaya. Kemudian teman-teman juga bisa menghitung gaya dari setiap aplikasi hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Ya. Nah, kalau hubungan antara gaya dan hukum Newton di dalam farmasi sendiri sebenarnya banyak ya, banyak pengaplikasiannya, hanya saja memang mungkin tidak kita hitung. Contoh misalnya dalam pembuatan obat, misalnya kita menggunakan lumpang dan alu, nah di situ sebenarnya ada gaya juga. Cuma memang nggak kita hitung berapa gaya yang diberikan supaya tablet atau suatu zat itu bisa digerus ya. Cuman pengaplikasiannya bisa di situ. Kemudian ketika teman-teman memindahkan barang-barang, kemudian ketika teman-teman bikin tablet, mungkin nanti ketika teman-teman masuk mata kuliah solid, ada praktek membuat tablet. Mulai dari serbuk, kemudian nanti jadi tablet, itu serbuknya akan bergerak di dalam corong. Nah, itu juga sebenarnya aplikasi dari hukum Newton, cuma memang kita nggak sampai menghitungnya. Tapi aplikasinya memang termasuk yang sangat banyak karena berhubungan dengan gerak suatu obat. Ya, baik dalam proses pembuatannya maupun dalam proses memformulasikannya. Oke, mungkin itu pendahuluan dari Ibu. Untuk selanjutnya, Ibu persilakan kepada kelompok yang akan mempresentasikan hukum Newton. Silakan, boleh dimulai dari sekarang. Baik Ibu, bentar saya share dulu ya. Ya, silakan. Izin Bu, udah terlihat belum? Udah kelihatan. Layar. Selamat pagi. Saya dari kelompok 2 yang beranggota Mega Yunisa. Saya sendiri dengan Arman Yusya dan Azara. Di sini kami akan membahas hukum Newton. Hukum Newton mempunyai hubungan dengan gaya yang bekerja di suatu atau sebuah benda dan bergerak dari benda tersebut tersendiri. Hukum ini dirumuskan atau dikemukakan pertama kali oleh Sir Isaac Newton, seorang fisikawan dan serta matematikawan yang berasal dari Inggris. Di sini hukum Newton terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum Newton 1, yaitu jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Dengan rumus resultan gaya sama dengan 0. Yang kedua ada hukum Newton 2, di mana percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dengan rumus resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan. Yang ketiga, ada hukum Newton 3, ketika suatu gaya atau aksi diberikan kepada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Dengan rumus, resultan aksi sama dengan resultan reaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kami. Ini ada contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita menaiki mobil yang bergerak cepat, lalu tiba-tiba mobil berhenti, maka penumpang otomatis terdorong ke depan, lalu sebaliknya. Ini ada contoh hukum Newton yang kedua. Ketika mendorong gerobak dan gerobak mulai bergerak, maka terjadilah percepatan gaya karena adanya dorongan.
Contoh hukum Newton yang ketiga, itu saat kita mendorong lemari, maka terjadi gaya aksi. Gaya aksi itu orang yang yang mendorong lemari, nah reaksinya itu lemarinya. Selanjutnya gaya. Gaya adalah sebuah interaksi yang bila bekerja sendiri akan menyebabkan suatu perubahan keadaan gerak benda. Gaya dapat mempengaruhi perubahan gerak, posisi, atau perubahan bentuk benda. Macam-macam gaya ada 4. Pertama ada gaya gesek. Gaya gesek itu gaya yang muncul karena adanya sebuah sentuhan. Rumusnya Fs sama dengan muatan Qs kali N. Bacanya mu nih enggak? Mu Oh, S, mu. mu S dikali N. Mu S dikali N. Di mana Fs-nya itu gaya. Yang kedua ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik sebuah benda ke pusat benda. Rumusnya gaya gravitasi sama dengan gaya kali massa benda 1 dikali massa benda 2 dibagi dengan D2. D2 apa? D kuadrat mungkin maksudnya. D kuadrat. Yang ketiga ada gaya magnet. Gaya magnet itu akibat dari adanya gaya elektromagnetik. Rumusnya gaya dengan muatan dikali kecepatan magnet dikali muatan medan magnet. Yang keempat ada gaya tarik. Gaya yang dihasilkan dari gerakan tarik-menarik pada suatu benda. Rumusnya gaya dikali massa dikali percepatan. Sifat-sifat gaya. Sifat gaya ada 5. Pertama, ada gaya dapat menggerakkan benda diam. Kedua, gaya dapat menghentikan benda bergerak. Ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Keempat, gaya dapat mengubah arah benda. Kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Sifat-sifat gaya itu contohnya yang pertama itu misalnya kalian naik mobil tetapi di tengah jalan bensin kalian habis. Akhirnya kalian mendorong mobil tersebut sampai pom bensin terdekat. Nah, gaya mendorong mobil dari yang semula diam di tengah jalan ke arah pom bensin. Itu berarti gaya dapat menggerakkan benda diam. Contoh yang kedua itu tadi setelah mengisi bensin, kalian melanjutkan perjalanan. Saat bertemu lampu merah, kalian menginjak pedal rem sehingga mobil berhenti. Itu artinya gaya yang diberikan dari kaki kepada pedal rem akan membuat sebuah benda yang sebelumnya bergerak menjadi berhenti. Yang ketiga, gaya mengubah kecepatan benda. Nah, ketika kalian mengendarai mobil, injakan kaki pada pedal gas akan memberikan gaya kepada gerakan roda di bawah. Semakin dalam injakan pedal gas tersebut, tentu akan meningkatkan kecepatan si mobil. Artinya, gaya dapat mengubah kecepatan suatu benda. Kemudian yang keempat, gaya dapat mengubah arah gerak benda.
itu tadi kan kalian masih di jalanan, kalian terus menginjak pedal gas mobil dalam kecepatan tinggi. Tiba-tiba di depan ada sebuah sepeda motor, kalian langsung memutar setir dengan cepat. Itu artinya gerakan mobil yang semula lurus akan berubah akibat adanya gaya dari putaran setir. Selanjutnya yang kelima, gaya mengubah bentuk benda. Karena kalian memutar setir yang tiba-tiba tadi, tidak sengaja bagian depan mobil kalian menabrak tempat sampah di pinggir jalan. Tempat sampah tersebut sudah rusak dan bagian tutupnya penyok. Itu artinya gaya tabrakan antara mobil dan tempat sampah menyebabkan perubahan bentuk pada tempat sampah. Dari yang semula berbentuk kotak menjadi penyok di bagian atas. Itu artinya gaya dapat mengubah bentuk sebuah benda. Kemudian contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gaya gesek. Gaya gesek yang ditimbulkan saat kita menggosokkan kedua tangan secara cepat. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan suhu tubuh alias menghangatkan badan. Yang kedua ada gaya gravitasi. Gaya tarik yang disebabkan oleh bumi yang arahnya menuju pusat bumi. Jadi penyebab buah kelapa atau buah apel jatuh dari pohonnya adalah karena adanya gaya gravitasi bumi. Selanjutnya ada contoh gaya magnet, di mana kulkas menggunakan magnet yang terletak pada pintunya agar lemari tersebut dapat terpapar sempurna. Gaya magnet akan digunakan dalam pintu magnet yang sangat kuat. Yang selanjutnya ada contoh gaya tarik, mengambil air dalam sumur, di mana kita menarik wadah yang berisi air dari bawah sumur ke atas dengan cara ditarik. Contohnya yang di gambar ini. Selanjutnya ada kami simak video ini ya. Izin Bu, videonya ada suaranya nggak ya? Nggak ada. Ibu pikir kalian yang mau bacain. Tapi di saya udah besar deh Bu. Bentar saya coba lagi ya Bu. Ya udah saya jelasin aja ya Bu. Jadi Zara mendorong semua meja dengan gaya 100 Newton sehingga meja tersebut berpindah dengan cepat Arma. 2 meter. Kamu kalau mau suaranya kedengeran, kamu nggak boleh di mute. Yaitu yang pertama
Nah, iya, kamu nggak boleh di-mute karena kan suaranya dari speaker kamu. Kalau kamu mute nggak kedengeran kita, pantesan. Oh, baik-baik, maaf. Iya. Saya ulang ya, Bu. Ya. Itu lagi aneh nih, diem. Kayaknya dibacain aja di Arma. Soalnya suaranya putus-putus. Apa ibu doang yang putus-putus? Maaf. Teman yang lain boleh konfirmasi biar ibu ganti ininya. Gimana, Bu? Suaranya putus-putus, suaranya Saya videonya putus-putus atau enggak? Kalau putus-putus ibu mau ganti ininya. Maksudnya ibu mau ganti operatornya. di saya setuju. Di Mega putus-putus. Putus-putus, iya. Oh iya, berarti putus-putus Arma. Lebih baik dikecilin aja suaranya. Arma yang jelasin kayaknya lebih cepat deh daripada nungguin videonya. Jadi, cara menurun sebuah meja dengan gaya 100 Newton, sehingga meja tersebut berpindah dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Itulah berapa massa meja tersebut, di mana diketahui gayanya itu 100 Newton dan massa percepatannya 2 meter per sekon. Ditanyakannya dengan yaitu massa. Dengan rumus yang tadi, di mana ini itu rumusnya M sama dengan F dibagi percepatan. 100 Newton dibagi 2 meter per sekon yaitu 50 kilo. Di massa meja tersebut adalah 50 kilo. Selanjutnya ada sebuah tali ditarik ke kanan dengan gaya 100 Newton dan ditarik ke kiri dengan gaya 40 Newton. Berapa resultan gaya yang dikenakan pada tali tersebut dan kemana arah resultan gaya tersebut? Diketahui gaya 100 Newton, gaya kedua min 40 Newton. Karena dia ditarik ke kiri. Ditanyakannya itu resultan. Jawabannya R sama dengan F1 ditambah F2. Yaitu R sama dengan 100 Newton min 40 Newton. R sama dengan 60 Newton ke kanan. Jadi resultan gayanya 60 Newton ke kanan. Selanjutnya diketahui sebuah benda ditarik oleh 3 buah gaya. Yang pertama ke kiri 30 Newton, yang kedua ke kiri 50 Newton, yang ketiga ke kanan 80 Newton. Resultan gaya dari ketiga gaya tersebut adalah F1 dan F2 searah, sehingga F1 ditambah F2 sama dengan 30 Newton ditambah 5 Newton sama dengan 80 Newton. Dan F3 berlawanan arah dengan F1 tambah plus F2, sehingga resultan ketiga gaya tersebut adalah resultan sama dengan F3 dikurang jumlah dari F1 dan F2. Jadinya 80 Newton dikurang 10 tambah 50 sama dengan 0. Jika sebuah benda memiliki massa 300 gram, gaya yang diperlukan untuk membuat benda tersebut dapat bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat adalah diketahui massanya 300 gram dengan sama dengan 0,3 kilo, percepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah gaya. Jawabannya
F sama dengan massa dikali percepatan, di mana massanya itu 0,3 kilo dikali 4 meter per sekon kuadrat. Sama dengan, itu jadinya 1,2 Newton. Sekian videonya. Sekian presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Dini. Gimana caranya ngebuktiin hubungan antara gaya sama gerak? Gimana Dini buktiin apa? Antara gaya dan gerak. Oh, maksudnya adanya gaya dan adanya gerak itu dibuktikannya melalui apa? Atau fenomenanya, Dini? Atau mungkin kalau kelompok penyajinya paham maksudnya Dini, boleh silakan dijawab aja. Atau mau ditampung dulu, boleh. Ditampung dulu mungkin ya, Bu? Boleh, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ya, silakan Najwa. Apa saja faktor yang mempengaruhi gerak benda? Ini ada lagi yang Ada lagi pertanyaan, silakan. Atau mungkin boleh dijawab aja untuk dua. Baik Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dini. Bagaimana cara untuk membuktikan hubungan antara gaya dan gerak? Gaya itu kan tarikan dan dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya tersebut dapat mengakibatkan perubahan kecepatan maupun perubahan gerak. Jadi itu yang menyebabkan adanya hubungan antara gaya dan gerak. Misalnya itu kayak kursi yang didorong akan bergerak karena kursi tersebut mendapatkan gaya dorong. Maka dari itu gerak suatu benda dapat dipengaruhi oleh gaya. Oh iya, oke, Ibu paham. Bentar ya, Ibu share screen. Jadi kalau misalnya ada sebuah benda ini, kita misalkan bendanya itu kotak ya. Bendanya kotak. Kemudian misalnya kita berikan gaya. Misalnya gayanya ke kanan. Tadi sudah ada contohnya ya. Kalau misalnya gayanya ke kanan dengan besar 50 Newton. Gaya yang diberikan ke kanan 50 Newton. Berarti nanti bendanya akan bergerak ke kanan. Ya, bendanya akan bergerak ke kanan. Kasusnya jadi lain, kalau ketika kita memberikan gerak ke kanan, kemudian kita berikan gaya ke kiri juga. Contoh, kalau gaya ke kirinya 30 Newton, maka bendanya resultan arahnya itu kan 50 kanan,
dikurang kiri. Selalu begitu teman-teman. Ya, selalu kanan kurang kiri. Jadi kanan kita anggap positif, kiri kita anggap negatif. Sehingga kalau 50 kurang 30 berarti hasilnya berapa? 20 Newton. 20. 20 itu arahnya 20 itu positif apa negatif? Positif. Kalau Positif. positif, betul. Kalau positif berarti arahnya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Betul. Berarti pada akhirnya benda ini pasti akan gerak ke kanan dengan dorongan yang hanya 20 Newton. Kasus lagi misalnya bendanya didorong ke kanan 20 Newton. Kemudian didorong ke kiri 30 Newton. Resultannya berapa kurang berapa? 20 kurang 30. Betul, 20 kurang 30 berapa itu? Minus 10. Minus 10. 10, betul. Itu nilainya positif apa negatif? Negatif. Negatif. Pinter. Berarti kalau negatif arahnya kemana? Ke kiri. Kiri, betul. Maka pada akhirnya benda ini akan bergerak ke kiri dengan dorongan 10 Newton ke arah kiri. Jadi kalau ditanya, Bu, apakah nilai gaya itu negatif? Tidak. Jawabannya tidak. Nilai gaya nggak ada yang negatif. Negatif itu arahnya. Ya, jadi kalau dengan gaya minus 10 contoh, berarti gayanya ke kiri 10 Newton. Gitu ya. Jadi minus itu arah, bukan nilai gayanya negatif. Jangan sampai salah konsep. Ya. Oke, misalnya ada satu lagi kasusnya. Gayanya ke kanan 20. Gayanya ke kiri 20. Berarti berapa kurang berapa resultan gayanya? 20 kurang 20. 20 kurang 20 berapa tuh? 0 Newton. 0, betul. Berarti kalau 0 gaya gerak bendanya akan ke kanan atau ke kiri? Tidak bergerak. Tidak bergerak, pinter. Gitu. Ya. Jadi gitu cara tadi Ibu kurang pertanyaannya Dini tadi, tapi pas dijawab baru Ibu oh maksudnya hubungan seperti itu. Jadi ketika gaya itu tidak diberikan kepada suatu benda, ya, kemungkinan benda itu akan tetap diam. Kasus khususnya kecuali bidang datarnya sangat licin. Contoh di atas permukaan es. Nah, itu nggak kita kasih gaya, ada kemungkinan bendanya gerak sendiri. Karena dianggap permukaannya licin. Nah, kalau di soal-soal fisika, kalau tidak dituliskan permukaannya licin, ya berarti dianggapnya itu pasti bidang datar yang biasa. Ya, makanya tadi ada gaya gesek. Gaya gesek ketika bidangnya licin, misalnya seperti di es, itu gaya geseknya kecil. Kalau gaya gesek pada bidang datar yang ya biasa, misalnya meja atau permukaan-permukaan bidang datar yang lain, itu biasanya cukup besar sehingga bisa menahan. Kasusnya sama seperti suatu benda yang bergerak. Jadi contoh, bendanya bergerak ke arah kanan. Nih ya, ada percepatannya ke arah kanan. Nah, gaya gesek itu selalu berlawanan arah. Selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Jadi di sini nih. Fs yang tadi bingung dijelasin, Fs itu gaya gesek. Ya, gaya geseknya itu selalu berlawanan dengan arah. Jadi kalau arah bendanya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Kalau bendanya ke kiri, gaya geseknya ke kanan. Gitu ya. Nah, maka ketika gaya yang diberikan ke arah kanan itu lebih besar daripada gaya gesek, kira-kira bendanya bergerak atau tidak? Kan gaya gesek itu menahan. Jadi ketika kita dorong lemari, misalnya, gayanya yang kita berikan lebih besar daripada gaya gesek, kira-kira lemarinya geser apa diem? Geser. Geser, betul. Ketika gaya yang kita berikan belum cukup, ya,
maka lemarinya akan tetap diam. Diam. Ya, betul. Makanya kalau kita bahas ke hukum Newton 3, di hukum Newton 3 itu jumlah gaya aksi ya itu sama dengan minus jumlah gaya yang reaksi. Di sini lagi-lagi ada minus. Kenapa minus? Arahnya. Ya. Jadi kayak tadi dicontohkan misalnya ada lemari, kemudian kita dorong dengan gaya F, maka lemari tersebut akan memberikan gaya yang sama. Ya, terhadap yang arahnya berlawanan. Itu ya, itu menambahkan jawabannya di ini. Nah, oke. Ya, silakan dilanjutkan. Bu, saya akan menjawab pertanyaan Najwa yang tadi pertanyaannya adalah apa saja faktor yang mempengaruhi gerak benda. Jawabannya itu, jadi hukum Newton 1 ini menjelaskan bahwa setiap benda yang diam akan tetap diam dan setiap benda yang sedang bergerak akan terus bergerak selama tidak ada resultan gaya yang diberikan atau bekerja pada benda tersebut. Iya, jadi salah satu faktor yang mempengaruhi gerak benda itu gaya dorong atau gaya tarik. Nah, kalau kasusnya hukum Newton 1 itu, selama tidak ada gaya yang yang menghalangi atau yang diberikan kepada benda tersebut harusnya tetap jalan. Contoh biasanya tuh lebih konkret ketika di benda-benda yang cukup besar. Contohnya seperti kereta api. Ya, kereta api kan nggak bisa tiba-tiba ditahan di tengah jalan ya. Stop gitu ya, ada yang bisa nge-stopin kan nggak mungkin. Ya, jadi selama tidak ada gaya yang menghentikan, kalau kita sebutnya mesin kereta apinya, nggak ada itu, dia akan tetap jalan terus. Ya, atau suatu benda yang ketika kita tidak memberikan gaya apapun, dia nggak akan bergerak. Ya, dia ada di situ aja. Makanya itu biasa disebut dengan hukum kelembaman. Ya, hati-hati bukan kelembapan ya, bukan lembab, bukan lembam, kelembaman. Ya, itu hukum Newton 1. Oke, dah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, jadi ini sedikit tambahan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok 1, gaya dan hukum Newton. Nah, ini indikatornya. Ya, jadi teman-teman diharapkan tadi sudah Ibu sebutkan ya, bisa memahami konsep gaya, kemudian macam-macam gaya, hukum Newton 1, 2, dan 3, dan aplikasi perhitungan gayanya. Ya, ini tadi udah. Tadi yang belum itu, nah ada beberapa gaya yang digunakan di di aplikasi fisika, tapi tadi belum disebutkan seperti contohnya gaya berat. Ya, kalau tadi yang disebutkan gaya gesek ya sudah. Ini gaya berat. Kalau gaya berat itu dia selalu ke arah pusat bumi ya teman-teman. Jadi dia selalu ke bawah. Mau bidangnya lurus, bidangnya miring, ya, bidang vertikal, bidangnya terbalik, arahnya selalu ke bawah. Itu memang ciri khasnya gaya berat. Selalu ke arah bawah. Ya. Nah, gaya berat ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya, dan merupakan salah satu dari besaran turunan. Kenapa besaran turunan? Karena terdiri dari besaran massa dan besaran gravitasi. Maka dia termasuk dari besaran turunan. Ya, jadi setiap gaya itu punya ciri khas masing-masing. Nah, kemudian gaya normal. Kalau gaya normal, cirinya adalah tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi kalau tegak lurus itu kan teman-teman lihat huruf T terbalik ya, dia membentuk sudut 90. Ini namanya tegak lurus. Kalau
tadi gaya berat selalu ke bawah, nggak peduli semiring apapun, seterbalik apapun bidang datarnya. Kalau gaya normal enggak. Gaya normal itu selalu tegak lurus. Jadi nggak pasti dia ke atas. Nggak pasti dia ke atas. Ini nggak pasti. Kalau dia bidangnya miring, ya dia tetap membentuk T terbalik. Maka N-nya miring. Kalau dia bidangnya vertikal, nah, N-nya nggak selalu ke atas. Enggak. Tapi selalu tegak lurus terhadap bidang. Kalau bidangnya terbalik, ya N-nya juga begitu. Tegak lurus terhadap bidang. Ya. Nah, gaya normal ini dia sama dengan gaya berat. Rumusnya sama. M kali G. Tapi kalau gaya berat ke bawah, kalau gaya normal tegak lurus tegak lurus terhadap bidang. Jadi kalau misalnya pada gambar yang ini, gaya beratnya ke bawah. Ini ya, W. Kalau yang ini, gaya beratnya ke bawah. Ingat, gaya berat selalu ke bawah. Maka dia nggak selalu bentuknya lurus. N sama W itu nggak selalu bentuknya lurus kayak gini. Tergantung dari bidangnya. Nah, kalau gambar yang ini, dia begini. W-nya ke bawah. Tetap. Ya. Nah, kalau di sini, berarti W-nya juga tetap ke bawah. Jadi W sama N searah. Ya, itu perbedaan N sama W. Kalau W ke arah pusat bumi, kalau N tegak lurus terhadap bidang. Nanti contoh soalnya teman-teman pelajari aja. Kemudian ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali ini terjadi ketika suatu tali diikatkan pada suatu beban, kemudian diberikan gaya. Ya, jadi ibarat kayak kita mau nimba di sumur, ya ini embernya, kemudian ini tarikannya. Tegangan tali arahnya selalu ke arah tarikannya. Jadi kalau kita nariknya dari sebelah sini, ini kan tangannya nariknya di sini. Narik ke arah bawah, berarti kan bendanya akan bergerak begini. Ya, maka tegangan talinya yang satu ke arah atas, yang satu ke arah bawah. Jadi dia selalu mengikuti arah tarikan tali. Ya, itu gaya tegangan tali. Tadi gaya gesek udah dibahas ya. Nah, ini Ibu menambahkan tadi sedikit aja. Jadi teman-teman, gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak. Bukan arah gaya ya, tapi arah gerak. Jadi yang tadi Ibu bilang kalau ke kanannya, bentar. Kalau ke kanannya 30, ke kirinya 20, berarti kan bendanya arah geraknya ke kanan. Berarti gaya geseknya ke kiri. Kalau di sini 20, di sini 30, bendanya ke arah kiri, berarti gaya geseknya ke arah kanan. Gitu. Jadi dia mengikuti arah gerak, bukan gaya dari benda tersebut. Jadi kalau gayanya ke kanan aja, ya pasti gaya geseknya ke kiri. Tapi kalau tadi ada resultan, ya kalau tadi ada resultan, berarti kita harus cari resultannya dulu, baru kita bisa tahu arah gaya geseknya itu ke kanan atau ke kiri. Ya, nah biasa gaya gesek itu dilambangkan dengan FG, ya atau FS atau FK. Jadi ada beberapa penyebutan nih. Oke, kalau FG itu berarti gaya gesek. Kalau dia FK atau FS, ya seperti tadi ada rumusnya, itu sudah sudah pembagiannya lagi. Jadi gaya gesek itu ada dua, untuk benda yang bergerak dan untuk benda yang diam. Kalau tadi yang sudah seperti Ibu jelaskan, ketika gaya yang kita berikan, misalnya kita dorong, itu lebih besar daripada lebih kecil daripada gaya geseknya, maka bendanya akan diam. Berarti gaya dorongnya kurang. Tapi kalau gaya dorong yang kita berikan lebih besar daripada gaya gesek benda, maka benda tersebut akan bergerak. Nah, makanya ada namanya FK, ada yang namanya FS. Kalau FK itu gaya gesek pada benda yang bergerak. Kita nyebutnya
FK. Kalau gaya gesek pada benda yang diam, kita nyebutnya FS. Jadi FK kinetis, kinetis itu bergerak, kalau statis berarti diam. Ya, itu yang ngebedain FK sama FS. Rumusnya juga yang membedakan hanya pada mu-nya. Ini koefisien gaya gesek kinetis. Kalau yang ini pakai koefisien gaya gesek statis. Ya, jadi sebenarnya rumusnya sama, cuman tinggal penggunaannya aja. Kalau dia gaya gesek kinetis, berarti koefisiennya kinetis. Kalau dia gaya geseknya statis, berarti koefisiennya statis. Gitu ya. Nah, nih tadi ya. Penerapan dalam bidang farmasi dan kesehatan. Tadi Ibu agak tertarik dengan apa penerapan gaya sehari-hari ya. Penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari sampai dengan merubah bentuk. Merubah bentuk itu contohnya gini, teman-teman mau bikin apa namanya puyer misalnya atau racikan. Kan dari tablet tuh dia bentuknya, dari tablet kemudian harus teman-teman gerus dulu. Kan kalau teman-teman gerus dari tablet dia berubah jadi serbuk. Nah, itu yang tadi perubahan bentuk benda. Jadi yang tadinya padat, bukan padat ya, tablet, dia berubah jadi serbuk. Jadi ada perubahan bentuk ya. Kemudian tadi kalau kita bicara gaya gesek tadi sama lumpang sama alu juga ya, kalau nggak ada gaya gesek pada lumpang dan alu nggak bisa halus obatnya. Ya. Kemudian tadi pada reologi itu yang tadi Ibu cerita, pergerakan suatu zat baik di dalam alat pembuatannya maupun di dalam tempat penyimpanannya. Jadi misalnya kayak tadi tablet, ya dimasukkan ke dalam alat tabletnya. Nah itu kan dia bergerak di dalam alat tersebut. Ya itu masuk juga penerapannya. Nah kemudian kalau misalnya nih teman-teman di rumah ada orang tua yang mungkin sudah menggunakan kursi roda, kalau didorong harus stabil ya. Teman-teman aja kan kalau naik motor di rem gas kan gak enak ya, maju mundur begitu juga yang di kursi roda. Jadi bawanya harus hati-hati, jangan sampai tiba-tiba berhenti atau tiba-tiba kencang ya. Jadi khawatir kalau ada yang punya penyakit tertentu yang ada hubungannya dengan kepala itu nanti akan membahayakan atau akan lebih memperparah gejalanya. Ya, jadi kalau ada yang mungkin ya entah nanti mungkin teman-teman tugas atau mungkin di rumah ada yang sudah menggunakan kursi roda, itu perlu diperhatikan. Ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa Ibu tambahkan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita sudahi, silakan. Bu, untuk PPT yang presentasi hari ini apakah dikasih ke Ibu atau tidak? Iya, dikasih. Ya, nanti dikasih ke Ibu. Kasih ke PJ-nya dulu apa gimana, Bu? Nggak usah. Langsung dikirim email Ibu aja ya, Arma ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, oh iya, Ibu belum absen ya. Bentar ya, Ibu absen dulu. Ini dari yang kemarin dulu. Teman-teman, maaf kelas ini apakah ada yang dari awal memang tidak hadir? Ya, Bu, si Desvita ya. Siapa, maaf? Desvita, Bu. Kita, Bu. Dasvita. Oh, ini Dasvita. Dasvita aja? Iya, Bu. Oh, oke. Ini untuk absen yang kemarin ya, teman-teman ya. Yang Ibu kasih tugas video. Tugas videonya ditonton nggak? Ditonton. Nonton, Bu. Oh, nonton, alhamdulillah. Dicicil nontonnya. Iya, boleh dicicil nontonnya, boleh. Ya.
Karena kalau teman-teman nggak nonton, nanti efeknya ke teman-teman ujian. Ya, karena kan ujiannya dari latihan-latihan soal yang ada di PPT juga. Ya. Oke, ini untuk yang hari ini absennya. Mega, Hadir, Bu. Armanias, Hadir, Bu. Elizabeth, Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Dini, Hadir, Bu. Sakila, Hadir, Bu. Najwa, Hadir, Bu. Dasvita, tadi ya, Angela, Hadir, Bu. Rahmat, Hadir, Bu. Edi, Hadir, Bu. Ritanti. Hadir, Bu. Oke, sudah ya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 2. Kemudian tadi ada beberapa teman-teman yang sudah tanya jawab, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.